Lagi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengertian teks ulasan beserta struktur teks ulasan yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah R.M.Hum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Hesti Ananda, ada saya sendiri, Jiani Faizila Rahda, ada Hairun Nisa, dan ada Kiki Aprilia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian teks ulasan yang akan disampaikan oleh Hesti Ananda. Kepada Hesti Ananda kami persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih teks ulasan itu. Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberi kritik terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Ketika menulis teks ulasan buku, tidak hanya menjabarkan isi buku tersebut, tetapi juga harus memaparkan seberapa mampu buku yang diulas dalam mencapai tujuan dan fungsi sosialnya. Ulasan buku berisi tentang maksud buku tersebut diulas, menjabarkan strukturnya, menguraikan corak penulisannya, dan membandingkan dengan buku yang sejenis. Selain itu, teks ulasan juga dikenal dengan sebutan resensi atau review. Teks ulasan biasanya dipublikasikan di media populer seperti majalah dan surat kabar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada struktur dari teks ulasan. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi adalah identitas pada buku ulasan memiliki fungsi sebagai gambaran tentang bentuk fisik dan ciri-ciri buku yang diulas. Yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi berarti pengantar terhadap semua ulasan buku. Yang ketiga yaitu ada tafsiran buku. Tafsiran buku itu mencakup informasi terkait yang dilakukan penulis saat penulisan buku itu. Ada ringkasan buku atau isi merupakan hasil dari bacaan pengulas, membandingkan isi buku lain yang serupa. Yang keempat yaitu ada evaluasi. Pada tahap evaluasi digunakan untuk melakukan penilaian hasil ulasan. Selanjutnya yaitu ada rangkuman evaluasi. Tahap ini berisikan tentang simpulan maupun anjuran terhadap hasil ulasan buku yang telah diciptakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, memberikan penilaian terhadap suatu karya. Penilaian ini biasanya berisikan kelemahan dan kelebihan dari suatu karya yang akan diulas. Yang kedua, bersifat subjektif. Bersifat subjektif di sini maksudnya adalah mencerminkan sudut pandang pribadi sang pengulas mengenai karya yang akan diulas. Yang ketiga, memberikan argumen yang mendukung penilaiannya. Argumen yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, memberikan penjelasan yang komprehensif. Maksudnya adalah memberikan penjelasan yang bersifat utuh, luas, menyeluruh, dan meliputi banyak hal. Yang kelima, menggunakan bahasa yang evaluatif. Maksudnya adalah menggunakan bahasa yang mengandung penilaian dengan cara menyampaikan pendapat atau opini terhadap karya yang akan diulas. Yang keenam, memiliki struktur teks ulasan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kiki Aprilia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang berfungsi untuk menjelaskan suatu hal yang terdapat dalam teks ulasan. Konjungsi ini biasanya ditandai dengan kata bahwa. Contohnya, penulis menyampaikan bahwa karya tersebut terinspirasi dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal berfungsi untuk menyusun urutan waktu kronologis informasi yang terdapat dalam teks ulasan. Biasanya, konjungsi ini ditandai dengan kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, film ini menjadi sangat populer semenjak dirilis beberapa hari yang lalu. Yang ketiga yaitu konjungsi penyebab, yang berfungsi untuk menyampaikan sebab akibat antara dua peristiwa yang terdapat dalam teks ulasan. Biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata sebab dan karena. Contohnya, buku ini banyak diminati oleh kalangan muda karena penggunaan bahasa yang cukup mudah dimengerti. Yang keempat yaitu ungkapan saran. Biasanya digunakan pada bagian akhir teks. Kalimat ini ditandai dengan kata hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Contohnya, seharusnya sutradara lebih cermat dalam memilih pemainnya. Sudah menonton videonya.